Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Iswandi Huta Gaul, mahasiswa Universitas Terbuka. Akan praktik mandiri mata kuliah manajemen rantai pasok pisang barangan. Tujuan dari praktik atau analisis yang dilakukan saat ini adalah untuk memperoleh pemahaman dan pengalaman nyata mengenai sistem distribusi dan transportasi pisang barangan di Desa Ujung Kubu serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penyaluran produk dari petani hingga ke pengepul dan ke pasar grosir atau eksportir. Secara spesifik, tujuan praktik ini meliputi mengidentifikasi alur pasok dan distribusi pisang barangan. Yang kedua, identifikasi aliran dalam rantai pasok pada rantai pasok pisang barangan di Desa Ujung Kubu. Yang ketiga, identifikasi efisiensi dan efektivitas model dan efisiensi operasional. Yang keempat, mengidentifikasi mode transportasi yang dilakukan dalam proses pengiriman pisang barangan di Desa Ujung Kubu. Penentuan produk agribisnis potensial dalam praktik distribusi dan transportasi rantai pasok yang potensial menjadi tahap awal yang sangat penting, karena produk tersebut akan menjadi fokus kajian mengenai alur rantai pasok, efisiensi distribusi, serta kualitas dan mutu produk selama pengiriman. Penentuan produk agribisnis pisang barangan di Desa Ujung Kubu dan desa-desa di sekitar Kecamatan Debungangus di Kabupaten Batubara dipilih berdasarkan beberapa kriteria di atas. 1. Potensi ekonomi produk pisang barangan memiliki nilai jual tinggi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan petani dan masyarakat desa. Kedua, volume produksi pisang barangan dalam jumlah produksi cukup besar, sehingga distribusi dan transportasinya relevan untuk dikaji. Yang ketiga, permintaan pasar produk pisang barangan memiliki permintaan stabil di pasar lokal, regional maupun ekspor. Yang keempat, pisang barangan mudah rusak, cepat menurun kualitasnya. Produk hortikultura yang mudah rusak memerlukan manajemen distribusi dan transportasi yang baik, sehingga menjadi bahan kajian yang tepat. Yang kelima, representatif untuk rantai nilai pasok. Produk yang melalui beberapa tingkat distribusi dari petani, agen, pengepul, pasar kota, dan pasar ekspor, hingga alur rantai pasok dapat diamati secara lengkap. Dari petani, agen lokal, hingga pengepul tingkat desa. Berikut saya melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak Haji Ilham sebagai pelaku petani sekaligus pengepul desa khusus pisang barangan. Sekarang saya berada di perkebunan pisang barangan Haji Ilham yang rencananya nanti malam akan mengadakan wawancara di rumah dan gudang tempat packing dan sortirisasi pisang barangan untuk pengiriman pasar grosir dan pasar ekspor. Tentang kemana Dede? Nanya tentang penjualan, pemakingan, pengiriman. Dia yang di mana? Hah? Dia dari petani sampai ke pasar. Pasar penjual. Iya. Lele jauh bisa. Melalui apa? Dari petani. Yang dulu kan aja ya sini kamu. Kamu lele siapa? Sukamto. Umur 55 tahun. Ini. Sini kau. Iya, mantap. Kau nak masuk TV, Pak? Kau kat sini, nak Ini masuk pisang nama Singapura. Kalau nak masuk TV. Ah. Sekarang di sana beli TV bahasa ni. Petani dulu. Kau tahu ada? Dari
petani selain pisang, apakah ada tanaman lain di kebun Bapak? Bentuk apa itu kan? Kelapa makan, sawit. Ini kita fokus ke pisang. Berapa banyak bibit pisang yang dibutuhkan dalam setiap kali tanam? Dia itu gini, masalah dia itu skala bibit pisang itu tengok hektarnya. Dia itu kok 1 hektar dia minimal 2000 batang. Hektar 2000. Jarak tanam 2 kali 2. 2 kali 2. Apakah ada proses olah lahan sebelum tanam? Kok untuk pisang nggak ada, begitu siap bibit pembekuan langsung tanam. Dari mana Bapak mendapatkan bibit pisang? Bibit dibeli dari kawan. Dari kawan saudara itu. Saudara famili. Apa itu diboli atau kasih free dari kawan-kawan? Kok untuk free masa ini nggak ada. Yang jelasnya sekarang ini kok dari kita orang tuh kita terima siap tanam 3000 per batang. Yang dekat jarak tempuh. Kalau yang Jawa ada juga yang 4000. Ada yang sampai 5.000. Ada kan sampai 5000. Kalau yang dekat misalnya 3000. Apakah ada ongkos atau biaya penanaman? Itulah tadi, kalau umpamanya dekat dia serta bibit sama penanaman kita siap tanam 3000. Kalau dekat Itu udah harga bibit sama siap tanam. ya. Kalau yang jauh 5000, ada yang 4000. Tengok jauh dekat lokasinya. Apa saja jenis pupuk yang diberikan? Dia itu untuk pisang itu tergantung selera yang punya lahan. Tergantung tenaga juga. Tenaga duitnya juga. Tergantung biaya. Sama juga sama makan. Kalau seandainya kita makan mau enak, temonong, udang kelong kan itu. Minimal urea, NPK. itu Dia dia. minimal dia urea, zat A, kasih itu pada umumnya. Dia kira 1 hektar itu pupuk habis minimal. Sampai panen. Sampai panen tuh kalau dari mulai tanam 50 kilo. pokok Enggak, rata-rata sih. Oh, rata-rata lebih. sekali mupuknya 50 kilo lebih. Dia sampai manen itu mencapai ke 6 juta tuh 6 jutaan 7 juta 1 hektar. Berarti itulah berkisar duit 6 juta ataupun 7 juta siap panen lah itu. Ya, Enggak, pisang dari mulai tanam nah, sampai panen termodal sampai hektar, pupuk. termodal pupuk antara ke 6 ke 7. Itulah dipresentasikan mau apa pupuknya. Kalau pisang yang bagus ya pula. Nah, untuk 1 hektar. Dana 7 juta itulah. Itu aku tengok ada yang ditutup pakai goni atau pakai plastik, itu fungsi untuk apa? Itu gini, masalah Dua bungkus. bungkus yang jelasnya itu kita kualitas yang pertama dia berat, Bagus. yang kedua dia kulitnya cantik. Nah, jadi sekarang manusia lain dibandingkan sama ini, sementara buah aja dibungkus kan cantik. Sementara anak orang sekarang gadis nggak dibungkus segini kan itu. Cantik juga. Nah, kan itu. Dari lama waktu penanam sampai panen itu kira-kira berapa umur pisang? Makanya dia tergantung perawatan. Kalau umpamanya perawatan intensif 9 bulan udah panen. 9 bulan 9 minimal bulan dari udah 8 panen. sampai Harapan 9 sampai 10. Kalau intensif 9 bulan dan panen. untuk lahan 1 hektar itu Pak kira-kira dapat membutuhkan tenaga kerja berapa orang? Kalau untuk 1 hektar 2 orang. Bisa gue sebelah. Kan, airnya. Iya. Tak ada tuh awak. Berikutnya
jarak panen dari pertama tanam udah itu ada panen berikutnya itu jaraknya berapa bulan Dia hidup lah. periode pertama itu sekitar hampir 13 bulan. 13 bulan habislah panen pertama. Baru buah penyusul 5 bulan kemudian panen kedua. Kok kita rawat anak. Kalau tunggal tanam lagi. Tanam ulang. Setelah panen ada buah, apakah untuk penjualan ada sortir buah? Ada. Sortiran. Dia penjualan itu gini. Itu ada 3 jenis A, B, C. Nah, dia yang A ada, yang B ada, yang C ada. Dia buah A masa ini minimal 1 sisir 1 kilo 1 on masuk A. Enggak Tergantung berat. ya. Tidak dapat. Apakah buah setelah dipanen ada proses disimpan atau langsung dijual? Langsung dijual. Romi simpan dulu. Karena Romi kita simpan dulu. masak. Tak laku dulu langsung. Nah, Untuk harga Pak dari rentan harga dari yang termurah sampai yang termahal kira-kira itu berapa? globalisasi harga ini tuh untuk dia tengok penjualnya. Makanya kita umpamanya kirim ke Malaysia ini kan. Model Ekspor. ekspor. Masa ini dia 7.000 Per kilo. per kilo. Lapangan. Di lapangan Itu di 7.000 tingkat petani. petani. Tingkat petani. Tingkat petani. Dia 7.000 ini 2 bungkus ya. 7.000 Yang sortir-sortiran itu di yang bawah-bawah itu. yang A dia 7.000, yang B dia 3.000, yang C dia 2.500. Bagaimana dengan sistem pembayaran hasil panen? Pembayaran Langsung cash. kita tergantung. Oke. Oke. Ya apa ya kita cash. Kalau nggak paling pun Ada 2 memang hari. atau bermitra mungkin sama agennya ngasih buku. ada. Nanti setelah panen Ada. dihitung. Positif ada. Iya, kecuali. Ada. Kau dulu pas bisa lah kau. Tidak, itu nyantai kok. Ah. 7 juta. Ini posisi sekarang dari petani udah siap. Sekarang masuk ke agen pertama. Agen pertama yang membeli dari petani yang membawa kemari. Itu tadi kan saya kan dari petani. Iya, Ke masalah agennya aja ya. langsung udah. Jadi Setelah dibeli di petani, di mana kira-kira dikumpulkan? kan dikumpulkan di gudang sini macam ini lah kan. Ini di packing. Nah, Ini ini termasuk besok. ini agennya. Ini akhirnya ini kan. Ini di packing. Besok baru berangkat ke pelabuhan Tanjung Batu. Kirimlah ke Malaysia. Dalam seminggu itu membeli setiap hari, Pak. Tiap hari. Setiap hari. Tiap hari. Masa ini. Rata-rata pembelian dari petani itu berapa kuantitas tonan itu? Tergantung dia, Tergantung tergantung lahan. lahan, tergantung lahannya. Kalau lebar lahannya, berarti tonasinya banyak. Nah, kalau sedikit dia lahannya sedikit juga tonasinya. Dari ke Yang untuk Budi ala-ala itu diangkut pakai kendaraan apa? Ada yang Kadang kereta, langsir, kadang yang kereta, ada yang lereng, Ada kapal. nah, ada yang Pakai pakai sampan. sampan, Kapal. sampan, Tergantung lahannya lah. tergantung lokasi ada lahan. lokasi lahan.
bagaimana menentukan harga jual pisang dari agen ke petani? Ya. Misalkan dapat informasi dari itu kan pengepul, kan agen memberitahu ke petani itu oh hari ini harga sekian ada gitu. Itu tergantung umpamanya gini. Dia itu kan umpamanya dia ke Malaysia, kita ekspor, itu kan tukar. Kok di sana kan ringgit, sini rupiah. Nah, kalau naiklah ringgit, naiklah juga harga ini. Tergantung harga dolar ekspor. Umpamanya lah naik ringgit, naik juga sini gitu. Umpamanya ini kan orang ini macam di Malaysia dua ringgit 60 sen atau berapa, maka bisa pasang di sini sama petani 7.000. Dia Jepang nang ngirim ke sana aja. Tak apa-apa. Tidak gondal, dengar dulu kan. Untuk satu agen itu tadi udah siap Mas. Rata-rata dapat pisang berapa ton gitu untuk ngasih kemari. Ya itu gini, tergantung permintaan ekspor. Tergantung permintaan ekspor. Seandainya ekspor itu minta 10 ton, wajib dicarikan 10 ton. Ya, kita cari, keliling lah kita. Keliling. Kira-kira jarak dari agen ke petani itu berapa kilometer? Tergantung, ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo, ada yang 5 meter. Tergantung. Saya ke kanal sana tahu 5 kilo. Ada yang 5 kilo. Ada kendala untuk infrastruktur jalan itu? Tak ada kalau masa ini Masa belum. ini kita Mulus jalan alhamdulillah mulus ya. lurus. Kalau masa ini kendaraan apa aja pun kalau mobil pun bisa. Kira-kira berapa biaya transportasi rata-rata hitungan sekali membeli? Kemana? Bisa bapak belikan di ke petani kan bawa kendaraan gitu, ngombak kemari gitu. Kira-kira berapa uang transportasi? Biaya Makanya itu biaya kan jauh dekatnya. Jauh dekatnya. Umpamanya Jauh minyak lah istilahnya. Ya kalau masa-masa ini yang dekat-dekat sini paling minyak 1.000, 2.000 gitu lah. Sampai motor 500 juga. Mobil 500.000. Berikutnya, apakah ada kehilangan atau kerusakan buah pisang setelah dibongkar kemarin ke pengepul? Ada juga, lecet-lecet ada juga. Berapa persen kira-kira? 2%? Sedikit lah. 22%, 1% gitu. Karena kita ngantar itu kan hati-hati, kita pakai alas. Tadi pakai alat transportasi pickup atau beca. Ya tergantung dia. Kalau banyak, ya kalau kan? banyak pakai pickup, kalau sedikit pakai beca. Sedikit lagi nih. Ini yang di sini pula yang pengepul posisinya apa posisi yang memboli dari agen-agen tadi yang banyak kan kumpul di sini. Itu apakah membeli yang setiap hari? Beli setiap hari. Beli setiap Setiap hari. Kira-kira satu hari itu berapa volume tonan? Ya. Tadi bapak itu tadi bilang 8 ton hari ini. Ya. Hari 8 ton. Rata-rata. Rata-rata kan itu sekitar itu 7, 8 gitu lah. Apakah pisang setelah sampai di sini kembali disortir? Ya gini, dia memang udah sortir di lapangan. Oh, ikut orang gudang Langsung, sini ya, langsung. langsung dia.
kemana saja dikirim pisang yang setelah disortir? Dia ekspor ke Malaysia. Ke Malaysia ada. itu ke Batam. pelabuhan. Ya, Pelabuhan dari ini pelabuhan di Tanjung Balai. Tanjung Balai, Ada itu ke Batam. Batam. Batam ada juga, Pekanbaru pun ada. Baru ada juga. Selain pasar ekspor, mungkin ada pasar lokal atau grosir-grosir Medan. Lokal ada juga Kota Pinang, Pekanbaru, Medan. Medan, bahkan Jakarta itu lokal ya. Batam lokal. Batam itu masih dalam negeri jadi kan. Iya, mau dijatuhin ekspor gitu. Untuk mengantar ke pelabuhan itu tadi apa armada atau alat transportasi yang digunakan? Ya full diesel, motor, backup lah, backup sama full diesel. Perjalanannya panjang. Oh ini ada tanyanya. Ini belum nih. Dari lokasi pengepul kira-kira berapa jarak tempuh dari sini ke pelabuhan atau dari ke kota yang Kota Tanjung Balai lah. jual? Ya dari sini kan umpamanya dari sini sudah diperkirakan lah dari sini perjalanan 2 jam. 3 jam. Perjalanan 3 jam. Nah, kok Pekanbaru dia 14 jam, 15. Yang parah itu ke Dumai. Ke Batam. Batam. Ini untuk ini yang sudah disortir lalu di packing. Berapa kira-kira anggota pekerja untuk Packing. Nah, 7 anak. Untuk secara global berapa biaya yang dibutuhkan untuk Pemakingan. iya. Pemakingan satu packing 11.000. Satu ranjang. Oh, dihitung packing. gitu iya. Satu packing. bukan Ya. dari harian. Enggak. Kita kasih borong. Dia satu packing itu 11.000. Sekalian sortir tuh. Iya. Tergantung bahan. Selesai. Alhamdulillah. Banyak bahan, banyak pemakingan.